Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tanah Ladang yang Menjanjikan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam kasih-Mu pada hari ini. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu yang kudus. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali menjadi tanah yang keras dan tidak subur, sehingga benih firman-Mu sulit untuk bertumbuh dalam hati kami. Namun kami rindu untuk menjadi tanah yang baik, yang siap menerima benih kebenaran firman-Mu dan menghasilkan buah yang berlimpah untuk kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bantu kami untuk tekun menyirami hati kami dengan air firman-Mu setiap hari, sehingga akar iman kami semakin kuat dan tumbuh ke dalam. Berkatilah renungan kami pada hari ini, semoga kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap orang Kristen adalah ladang yang unik dengan potensi yang berbeda-beda. Namun, semua dipanggil untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan berlimpah bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan adalah benih yang ditaburkan di dalam hati kita. Melalui pembacaan Alkitab, perenungan firman Tuhan, melalui pengajaran, melalui persekutuan, melalui yang saudara lakukan mendengarkan renungan hari ini, maka firman Tuhan yang ditabur menjadi benih ini bertumbuh dan berakar kuat dalam hati kita. Hati yang terbuka dan hati yang haus akan kebenaran adalah tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Dengan rajin berdoa, merenungkan firman dan mengamalkannya, kita sedang menyuburkan tanah hati kita dalam hidup ini. Seperti ladang yang perlu dirawat, kita juga perlu untuk merawat kehidupan rohani kita. Hal ini termasuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menghindari dosa, dan melayani sesama dengan penuh kasih. Buah yang dihasilkan dari ladang yang baik adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saat kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, kita membawa sukacita bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Panen yang berlimpah adalah hasil ketaatan kita pada Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudaraku, perumpamaan tentang penabur dalam Markus pasal 4 ini seringkali menjadi refleksi yang mendalam bagi anak-anak Tuhan. Ayat 8 khususnya menyoroti tentang pentingnya hati yang baik sebagai lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Mari kita telaah beberapa poin penting dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama, frasa yang berkata,
dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah gambaran hati yang baik. Hati yang baik di sini bukan sekedar hati yang tidak jahat, tetapi hati yang siap menerima dan memelihara dan membiarkan firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Ini adalah hati yang terbuka untuk perubahan, yang haus akan kebenaran, dan yang rela tunduk pada kehendak Allah. Yang kedua, frasa yang berkata, "Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah." Inilah hidup anak Tuhan yang benar, menghasilkan buah berlipat ganda. Buah yang dihasilkan oleh firman Tuhan yang ditaburkan di tanah yang baik, di hati yang terbuka, yang mau menerima firman Tuhan, tidak hanya sekedar ada buahnya, tetapi berlimpah dengan buah yang baik. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa ketika kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, maka ia akan menghasilkan suatu transformasi yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Buah itu bisa berupa buah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah buah-buah roh. Yang ketiga, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Beragam hasil akan dinikmati oleh orang yang setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Perhatikan bahwa hasil yang dihasilkan antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama untuk setiap orang. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani setiap orang itu berbeda-beda. Namun, yang pasti semua yang menerima firman Tuhan dengan hati yang baik akan selalu menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menggambarkan firman Tuhan itu sebagai benih, sedangkan hati manusia adalah tanahnya. Tuhan memberikan benih dengan tujuan agar benih itu bertumbuh di atas tanah yang baik, sehingga dapat menghasilkan buah-buah atau menghasilkan panen. Buah-buah kehidupan yang dihasilkan adalah buah yang baik. Dengan kata lain, benih tidak akan bertumbuh jika benih tersebut tidak ditanam di dalam tanah yang baik. Begitu juga benih firman Tuhan tidak akan dapat hidup apabila tidak ditanamkan di dalam hati kita. Dan hati kita harus hati yang baik. Hati kita digambarkan sebagai tanah yang siap untuk ditaburi benih, yaitu benih kebenaran firman Tuhan. Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." Mari kita baca Mazmur 119 ayat 11. "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Saudaraku, ayat ini mengungkapkan kerinduan mendalam seorang hamba untuk selalu taat kepada Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup yang paling baik. Dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati, ia berharap dapat terhindar dari dosa dan semakin dekat dengan Allah. Hati kita adalah tempat yang paling pribadi. Ketika kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, berarti kita memberikan tempat yang khusus bagi Tuhan dalam hidup kita.
Firman Tuhan yang tertanam dalam hati akan menjadi sumber kekuatan dan juga penghiburan dalam segala situasi. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Saudaraku, ayat ini mengungkapkan kerinduan yang mendalam dari penulis Mazmur untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ia tidak hanya ingin mengenal firman Tuhan, tetapi juga ingin menikmati dan menggembirakan hatinya di dalamnya. Firman Tuhan itu bukan sekedar hukum atau aturan yang membatasi, melainkan sebuah sumber sukacita yang penuh dengan kegembiraan, dengan sukacita yang sesungguhnya, dan itu adalah kehidupan yang sejati. Daud sebagai salah satu penulis Mazmur menemukan sukacita yang mendalam dalam merenungkan dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kedamaian, memberikan harapan, dan memberikan kekuatan di tengah segala persoalan tantangan kehidupan yang tidak mudah ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu atau sekedar hafal dengan ayat-ayat di Alkitab. Tetapi mereka tidak pernah menanamkan firman Tuhan itu dalam hatinya. Maka dampaknya pun jelas, benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi menghasilkan buah. Padahal firman Tuhan dalam kitab Lukas dikatakan setiap pohon dikenal pada buahnya. Tanah hati yang keras berdampak pada kehidupan rohani yang tetap saja kering alias gersang. Tidak ada dampak yang baik karena tidak menghasilkan buah yang baik pula dalam hidupnya karena dia mengeraskan hatinya. Akhirnya orang lain hanya melihat buah-buah yang masam yang menjadi hasil tuaian dari tanah hati yang keras. Firman Tuhan itu dahsyat, seperti yang Daud katakan dalam Mazmur pasal 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Langit yang luas dan seluruh alam semesta ini adalah karena firman-Nya. Ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan kemampuannya untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Firman Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi memiliki suatu kekuatan untuk menciptakan dan membentuk segala sesuatu. Ketika Allah berbicara, segala sesuatu menjadi ada. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita merenungkan dan menghayati firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah benih-benih yang luar biasa itu, yaitu kebenaran firman Allah, bertumbuh di dalam tanah hati kita yang subur. Seluruh tentara langit, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta, tunduk pada firman Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita juga sebagai ciptaan Allah harus tunduk pada kehendak Tuhan. Namun firman Allah itu tidak akan bekerja. Firman Allah yang begitu dahsyat itu tidak akan bertumbuh apabila firman itu tidak ditanam di tanah hati yang baik. Bagaimana dengan keadaan tanah hati saudara?
keras, berbatu-batu, penuh semak duri, atau tanah yang subur. Perkara ini berbicara tentang respon atau sikap hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Jika selama ini kita merasa sudah banyak membaca, merenungkan, mendengar, dan mengerti ayat-ayat di Alkitab, atau bahkan kita sudah hafal di luar kepala, tetapi kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup ini, bukan berarti Alkitab adalah firman yang tidak berkuasa. Yang harus dikoreksi adalah sikap hati kita terhadap firman itu sendiri. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi ladang yang menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Dengan rajin merawat kehidupan rohani kita, kita akan melihat hasil yang luar biasa dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami datang dalam hadirat-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur. Kami merenungkan firman-Mu tentang benih yang jatuh di tanah yang baik. Kami memohon agar Engkau membuat hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu dapat bertumbuh subur dan berbuah dengan lebat. Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali lalai mendengarkan firman-Mu. Kami membiarkan kekhawatiran dunia ini menguasai hati kami, sehingga benih firman-Mu sulit untuk bertumbuh dalam hati kami. Karena hati kami diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Ampuni kami atas segala kelalaian ini ya Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk selalu membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Berikan kami kerinduan yang mendalam untuk mempelajari dan merenungkan setiap firman-Mu. Kuatkan iman kami agar dapat merenungkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami rindu untuk menghasilkan buah yang berlimpah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terduga. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah karena pertolongan Roh Kudus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, dan apapun dosa yang lainnya, biarlah itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan hati kami menjadi ladang dengan tanah yang subur, menghasilkan buah-buah kebaikan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang hidup dalam kasih kebenaran Engkau. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Allah Bapa kami,
Engkau memberikan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami yang mendengarkan renungan ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.